nggak sih Anda bangun tidur, terus rasanya ingatan jadi lebih tajam? Atau tiba-tiba dapat ide bagus gitu aja? Ternyata itu bukan cuma perasaan ya. Malam ini kita mau bahas bab 6 dari buku Why We Sleep. Fokusnya soal manfaat tidur buat otak, terutama memori dan kreativitas. Ada banyak detail menarik di sini. Betul sekali. Bab ini judulnya juga menarik ya. Ibu Anda dan Shakespeare tahu. Ini nunjukin kalau kesadaran soal pentingnya tidur buat otak itu sebenarnya udah lama. Jauh sebelum sains modern membuktikannya secara detail. Tidur itu bukan sekedar pasif loh. Justru ini proses aktif yang krusial buat ngatur info, mengasah skill, bahkan yaitu tadi, memicu kreativitas. Wah, jadi pas kita tidur, otak malah kerja lember ya? Oke. Mari kita bedah nih. Gimana tidur bisa jadi semacam, manajer file sekaligus studio kreatif buat otak kita. Mulai dari memori dulu deh. Di buku ini ada analogi pematung yang menarik. Iya, analogi itu cukup pas. Jadi tidur NREM, yang non-rapid eye movement itu, yang dominan di awal malam, itu digambarkan kayak lagi memahat kasar. Dia memangkas koneksi saraf yang kurang penting, kayak lagi beres-beres meja kerja gitulah. Oh, oke. Biar nggak penuh ya. Terus? Nah, terus tidur REM, rapid eye movement, yang banyak di paruh kedua malam, itu tugasnya memperkuat koneksi yang esensial. Ibaratnya mengukir detail halus di patung tadi. Ini bukan kiasan aja loh, ada bukti fisiknya. Bukti fisik? Maksudnya yang sleep spindles itu ya? Apa sih itu sebenarnya? Penting banget ya kedengarannya. Penting banget. Sleep spindles itu ledakan singkat aktivitas listrik otak pas NREM tahap 2. Studinya nunjukin kalau tidur siang sebentar aja tapi kayak spindles ini bisa ningkatin kapasitas belajar Anda sampai 20% setelahnya. 20%? Cuma dari tidur siang? Kok bisa? Bisa karena proses ini bantu memindahkan ingatan dari hipokampus. Anggap aja hipokampus itu kayak inbox memori jangka pendek Anda gitu ya. Nah, ingatan itu dipindah ke penyimpanan jangka panjang di korteks. Jadinya inbox Anda kosong lagi, siap terima email baru besoknya. Jadi masuk akal ya kalau kurang tidur itu hipokampus jadi kayak inbox kepenuhan. Informasi baru jadi susah masuk gitu ya. Persis, susah banget terima informasi baru. Dan yang lebih bikin kaget lagi, katanya tidur bisa nyelamatin ingatan yang rasanya udah hilang sebelum tidur. Kayak fitur recovery data gitu. Betul, itu salah satu yang paling keren. Tidur nggak cuma nyimpen, tapi juga bisa memulihkan dan memperkuat jejak memori yang rapuh. Wah, canggih ya otak kita pas tidur. Hebat memang. Oke, itu kan soal fakta atau kejadian. Tapi kalau ingatan otot, kayak belajar ngetik atau main gitar gitu, tidur ngaruh juga. Ngaruh banget. Manfaat tidur NRM tahap 2, khususnya spindles tadi, itu juga nyampe ke keterampilan motorik. Tidur malam itu bisa ningkatin kecepatan dan akurasi gerakan yang baru Anda pelajari. Secara signifikan loh. Oh iya? Gimana caranya? Prosesnya itu kayak otak mengidentifikasi bagian mana sih yang paling susah dari gerakan itu. Terus pas tidur, bagian itu diperbaiki. Jadi besoknya terasa lebih mulus, lebih otomatis. Wah, pantesan kalau abis latihan musik terus tidur, besoknya jadi lebih lancar ya. Iya, itu penting banget buat atlet, musisi, dokter bedah yang belajar teknik baru, bahkan bayi yang belajar jalan. Ada juga bukti perannya buat pemulihan motorik pasca stroke. Oke, memori beres, skill motorik juga. Nah ini bagian yang menurut saya paling wow dari bab 6 ini. Kaitan tidur REM sama kreativitas. Kisah Paul McCartney dapat lagu Yesterday dari mimpi itu kan kedengarannya ajaib banget. Gudang-gudang informasi yang letaknya berjauhan di otak, bahkan yang kelihatannya nggak nyambung sama sekali. Nggak nyambung? Maksudnya? Ya, buku itu menyebutnya kayak pencarian Google terbalik. Bukan nyari jawaban spesifik, tapi nyari hubungan terjauh, paling nggak jelas, paling baru. Otak secara aktif merangkai potongan-potongan pengetahuan yang beda-beda. Jadi bukan sekedar mimpi ngaco ya, tapi ini proses aktif menghubungkan titik-titik yang berjauhan. Makanya bisa muncul ide kayak tabel periodik Mendeleev atau ide Frankenstein Mary Shelley itu. Tepat sekali, dan ini bukan cuma cerita lama, studi modern juga mendukung ini. Tidur REM itu bantu kita menggabungkan info baru dengan pengetahuan lama secara fleksibel. Ada studi menarik soal labirin virtual di buku itu. Oh ya, yang soal labirin itu. Gimana hasilnya?
Partisipan yang tidur terus mimpi soal elemen labirin, meskipun mimpinya nggak persis sama ya. Mungkin dia ngaitin sama gua kelelawar waktu kecil atau apa. Mereka nunjukin peningkatan performa nyelesain labirin itu hampir 10 kali lipat. Hah? 10 kali lipat? Serius? Serius? Jauh banget bedanya dibanding yang tidur tapi nggak mimpi soal labirin, atau yang cuma begadang. Gila, 10 kali lipat. Itu gede banget perbedaannya. Jadi mimpi di fase REM itu benar-benar kayak alat buat merajut pengalaman baru ke dalam katalog pengetahuan kita ya, menciptakan pemahaman baru dan solusi tak terduga gitu. Kita capai pas sadar. Jelas banget kalau gitu. Tidur itu jauh dari sekedar mati suri ya. Ini justru waktu penting buat otak kerja keras. Nyimpen memori, ngasah skill, dan yang paling keren, numbuhin kreativitas. Rasanya ini peningkat kinerja alami paling dahsyat yang sering kita remehkan. Betul, dan ini membawa kita ke pemikiran akhir nih untuk ada renungkan. Kalau tidur, khususnya REM, secara aktif nyari dan nyambungin ide-ide yang kelihatannya nggak berhubungan, untuk bikin kita kreatif dan bisa mecahin masalah pas kita nggak sadar, gimana kalau kita bisa belajar lebih paham dan mungkin ya, manfaatin mesin asosiasi dalam mimpi ini secara lebih sadar? Coba bayangkan potensi mimpi sebagai alat bantu berpikir yang kekuatannya mungkin belum kita gali sepenuhnya di kehidupan sehari-hari. Sesuatu untuk Anda eksplorasi lebih lanjut mungkin.